tampilan layar sudah jelas ya kelihatannya. Jelas, jelas Pak Ali. Jelas ya. Ya. Jelas, jelas. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas MK desain dan seminar proposal disertasi yang mungkin insya Allah nanti juga akan menjadi rencana disertasi saya jika memang ini baik untuk ke depan bagi saya. Gitu. Baik, di sini saya mengambil tema 1 dan tema 2-nya itu dari bukunya Environmental Leadership Reference Handbook dari Deborah Reitling Gallagher. Beliau sebagai penulis dan juga sebagai editor di dalam buku ini. Nah, ini lampirannya. Pertama terkait dengan environmental leadership atau kepemimpinan lingkungan. Bisa dilihat dengan judul chapternya Why Environmental Leadership dan bukunya In Environmental Leadership Reference Handbook yang tadi. Dan itu environmental leadership ini saya ambil dari Deborah Reitling Gallagher yang diterbitkan di California oleh SEC Publication. Nah, ada beberapa pernyataannya terkait dengan pengertian environmental leadership bisa kita lihat di sini. Selanjutnya terkait dengan lampiran culture of sustainability atau kultur berkelanjutan bisa kita lihat pada tampilan layar ini dari bukunya. Mohon izin Pak Ali sebentar. Ini memang nggak jalan ya PPT-nya atau di tempat saya saja, di tempat teman-teman jalan nggak? Ini dari tadi enggak jalan juga. Nggak jalan ya? Nah, ya. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Kayak gini ya. Saya nggak tahu juga nih kok bisa seperti ini. Ini jalan nggak ini? Coba tes, Pak. Jalan Pak, jalan. Itu jalan ya? Ini jalan. Lah, jalan. Mati malah. Mati dia, Pak. Tadi belum mengisi bensin biasa. Iya, ini jalan. jalan. Jalan, Ini enggak. Tadi jalan. Ini? Enggak. Ini? Enggak. Enggak, Pak Ali. Yang tadi jalan Pak Ali tadi. Yang ini jalan ya? Nah, jalan. Jalan. Nah, ini saya tampilannya jadi kecil jadinya. F5 kayak tadi aja Pak Ali, jalan tadi. Yang mangkok ini kan? Iya, F5 aja kan. Mangkok F5 atau F5. Iya. Jalan nggak? Saya udah next ini ya. Enggak jalan. Tuh, dia bisa kecil jadinya ini. Enggak jalan. Nah, ini jalan ini. Nah, ini jalan. Sebentar ya, coba lagi. Ya. Teknis. Tadi udah bagus jalannya Pak Ali. Ya. Ada yang tadi saya bilang. Gini aja lah ya. Nggak apa-apa kecil ya. Boleh. Oke, saya ulangi lagi. Jadi dua tema ini saya ambil dari bukunya Deborah Reitling Gallagher. Beliau sebagai penulis dan sebagai editor juga, karena ini book chapter gitulah. Jadi judulnya Environmental Leadership Reference Handbook, memang buku referensi ya. Seterusnya untuk lampirannya Environmental Leadership saya ambil dari tulisan Deborah juga dengan judul Why Environmental Leadership ya dalam buku Environmental Leadership tadi. Jadi Environmental Leadership ini adalah kepemimpinan lingkungan ya, yang mungkin menurut saya jarang dikaji, apalagi di perguruan PTKIN ya, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri lah terutama. Selanjutnya ada lampiran Culture of Sustainability atau kultur berkelanjutan dari tulisannya Matt Fox dengan judul A Better Kind of Climate Change: Establishing of Culture of Sustainability in Organization. Sama di buku Environmental Leadership juga bisa kita lihat di sini bagaimana struktur dari Culture of Sustainability yang disampaikan oleh Matt Fox, dan artinya bisa dilihat di sini ya. Nanti mungkin untuk bagi apa sih maksudnya itu nanti di proposal lah saya pasti jelaskan kan. Kalau di sini kan hanya presentasi judul saja. Terkait dengan judulnya kualitatif dengan tema 1 Environmental Leadership
tema 2 budaya berkelanjutan, dan rangkaian judul Environmental Leadership dalam Membangun Budaya Berkelanjutan, studi kasus kepala sekolah atau madrasah adiwiyata di Provinsi Jambi. Lalu lokus penelitian, jadi seperti ini, bahwa lokus observasi awal penelitian dilakukan berada pada sekolah atau madrasah pada wilayah seprovinsi Jambi. Di Provinsi Jambi sendiri, sekolah atau madrasah adiwiyata yang mendapatkan penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH sebanyak sekolah tingkat SD hingga SMA atau MA. Salah satu sekolah atau madrasah yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah MAN 1 Kabupaten Kerinci dan SD Negeri 28 Kota Jambi. Jadi antara ujung sama ujung-ujung lah ya, ujung sisi apa ya, timur apa sisi barat, saya kurang tahu juga letak geografis, yang sekaligus menjadi lokus pada penelitian ini. Selain itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif, maka peneliti menambahkan sekolah adiwiyata yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional, yakni SMA AN 1 Sungai Penuh. Jadi yang 2 sekolah tadi itu tingkat provinsi, dan untuk memperkuat penelitian ini saya ambil yang tingkat nasional juga, tapi di Sungai Penuh gitu. Tadi 1 di Kabupaten Kerinci, 1 lagi di Kota Jambi ya. Dan saya rasa yang 3 ini mungkin sudah mewakili, saya rasa gitu ya. Karena dari sisi ujung ke ujung sudah ada, dan sisi secara nasional juga ada, karena dia mendapatkan penghargaan secara nasional ya. Dan untuk identifikasi masalah, pertama, apa penyebab sikap environmental leadership belum terwujud pada setiap kepala sekolah atau madrasah adiwiyata di Provinsi Jambi. Yang kedua, bagaimana penerapan kultur berkelanjutan dalam pelestarian ekosistem sekolah pada sekolah madrasah adiwiyata di Provinsi Jambi. Yang ketiga, apa dampak dari sikap environmental leadership dalam membangun kultur berkelanjutan atau culture of sustainability terhadap pelestarian ekosistem pada sekolah madrasah adiwiyata di Provinsi Jambi. Tujuan penelitiannya ya seperti turunan dari identifikasi masalah, apa penyebab sikap environmental leadership belum maksimal, bagaimana penerapan kultur berkelanjutan dalam pelestarian ekosistem, apa dampak dari sikap environmental leadership dalam membangun kultur berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa latar belakang saya memilih judul ini karena ketika pertama itu banyak sekolah-sekolah yang memang belum fokus terhadap pengelolaan ini ya, atau manajemen lingkungan hidup yang ada di sekolah itu, terutama terkait dengan apa ya, ekosistem ya, ekosistem yang ada di sekolah itu. Padahal di agama kita sendiri, di proposal mungkin bisa dilihat juga ya bagaimana sikap kita terhadap lingkungan hidup, dan bahkan sampai apa namanya, hewan juga kan termasuk apa namanya, ajaran-ajaran dalam Islam untuk melestarikannya kan. Itu yang pertama. Yang kedua ini, ketika sekolah tersebut sudah mendapat banyak juga sekolah-sekolah yang ikut program adiwiyata ini hanya sebagai apa, bentuk dari kegiatan untuk mencari nama saja lah istilahnya. Jadi belum memang benar-benar tersadarkan. Namun ada juga yang misalnya yang tersadarkan dan dia menang adiwiyata tingkat provinsi bahkan nasional, namun tidak berkelanjutan. Jadi hanya apa, hanya sekedar apa saja apa namanya istilahnya itu, ya seremonial saja gitu loh, hanya untuk mendapatkan penghargaan. Namun setelah mendapatkan penghargaan tidak berlanjut gitu penyadaran itu gitu. Dimulai dari siswa sampai malah kepada tingkat pemimpin gitu, dalam hal ini kepala sekolah. Jadi itu yang ingin saya gali dari apa ini, penelitian ini. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali dan mempresentasikan dan menyampaikan tentang rencana ya disertasi yang akan telah dipaparkan oleh beliau tentang environmental ya leadership dalam membangun budaya berkelanjutan, studi kasus kepala sekolah atau madrasah adiwiyata di Provinsi Jambi. Baik, kepada Bapak Ibu, tentunya tadi sudah kita dengar juga dari penjelasan beliau dari masalah ya, dan penjelasan tentang judul. Ada yang perlu kita diskusikan atau ada tanggapan, ada pertanyaan, mungkin kepada Bapak Ibu kami persilakan. Silakan, ada Bapak Ibu. Mohon pencerahannya Bapak Ibu. Ya, itu mohon pencerahannya, ada masukannya, kalimatnya, ada mungkin banyak hal yang Bapak Ibu ketahui mungkin. Silakan Bapak Ibu. Izin moderator. Mana nih? Ya, silakan Bu Fitri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan memberikan masukan maupun kritikan ataupun lainnya, saya hanya mensupport bahwa apa yang diangkat oleh Pak Ali dalam tugas ini kayaknya silakan dilanjutkan untuk proposal disertasi biar cepat selesai, cepat wisuda kita semuanya. Sudah mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank Amin, you, Bu amin. Kosku. Jalan pintas Bu saja Kosku, kasih. terima kasih Bu Kosku. Jangan naikkan uang kos ya. Iya, doanya luar biasa. Terima kasih moderator, mungkin itu saja. Insyaallah. Semangat Pak Ali. Semangat Bu Baik. Tiga. Semangat Pak Ali ya. Semangat semua untuk semuanya ya. Silakan. Yang lain silakan, ada Pak Ulil, Pak Alfian, ada Pak Erideka, ada Pak Hadiah, Ibu Yuni. Silakan Bapak Ibu. Tunggu sanggahan atau tanggapannya atau masukannya. Mana nih master ya Pak Ulil, Pak Alfian. Mohon Iya. arahan para suhu. Mana nih? Pak Rian silakan Pak Rian. Kalian suhu. Ini Pak Ali bukan aku nakutin sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang menampakkan diri lagi nih. Iya, kok pada nggak muncul ya orang-orangnya. Kok tiba saya nggak muncul ini. Aduh. Pak Alfian. Pak Ali, mungkin sedikit Pak Ali. Ya siap Pak. Ya siap Pak. Ya, ini kan Adiwiyata ini penggerak dari pemerintah atau Ya. ada hubungan dengan program sekolah nih. Soalnya kan ini menyangkut kalau pelestariannya kan menyangkut tentang pendanaan kan kena harus berkelanjutan atau memang penghargaan ini nanti berkelanjutan dia juga akan memberikan sesuatu yang berkelanjutan. Nah, ini bagaimana nih masalah penghargaannya? Mungkin itu yang mungkin perlu dijelaskan. Mungkin kami belum paham gitu kan. Ya benar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi Adiwiyata ini adalah program Kementerian Lingkungan Hidup ya. Kementerian Lingkungan Hidup bagi para sekolah-sekolah ya, lembaga pendidikan yang memang fokus atau bergerak untuk pelestarian lingkungan gitu ya. Kita sering terlupa padahal kita dunia pendidikan gitu loh, yang seharusnya memperhatikan alam sekitar kita gitu. Kan gitu. Iya. Apalagi ketika ada mata pelajaran fikih yang memang fokus terhadap bagaimana sikap kita terhadap makhluk hidup lainnya, apalagi biologi juga kan termasuk itu fokus terhadap lingkungan kan gitu. Kita mungkin apalagi dalam manajemen kita sering fokus kepada manusia, tapi tidak fokus terhadap lingkungan. Padahal lingkungan itu adalah penggerak manajemen itu sendiri ya. Nah, ya. Jadi apa namanya? Ada sirkulasi lah sirkulasi makhluk hidup itu termasuk sebenarnya pengelolaan terhadap alam sekitar gitu. Nah, itu sering terlupa di dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan khususnya pendidikan Islam maksud saya. Saya ada teringat di Jawa itu ada pesantren yang fokus terhadap isu lingkungan hidup. Jadi mereka itu pesantrennya untuk memberikan makan santri dan santriwati itu mereka menanam sendiri Pak, terus memelihara ikan. Mereka tidak mengutip uang itu, tapi mereka bergerak sustainability untuk bertahan hidup terhadap alam sekitar sehingga mereka hidup dan pesantrennya maju gitu. Nah, dan ada tapi lupa saya itu nyai apa namanya yang mengelola, perempuan Pak, luar biasa itu. Jadi itu saya terinspirasi dari situ. Dan itu saya bawa di Provinsi Jambi gitu, kajian-kajian untuk environmental leadership. Di lain sisi juga saya memang bergerak ya, saya juga pengurus bank sampah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jadi mungkin ada passion lah terhadap environmental leadership ini. Mungkin itu Pak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ali penjelasannya luar biasa ya.
dari program dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Mungkin apa yang disampaikan Pak Ali tadi bisa disinkronisasi dengan mata pelajaran IPA dengan Ya, mungkin itu yang bisa akan ya. kita gali nanti Pak. Atau mungkin juga, ya mungkin taman-taman di sekolah yang harus diurus supaya rapi bersih ini Ya, kan. Banyak hal yang mungkin bisa disinkronkan ke sana, mungkin gitu ya Pak Ali ya. Gitu ya. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk memberi masukannya, baik mengenai judul, mungkin rumusan masalahnya. Pak Prof nggak masuk. Silakan kepada Bapak Ibu. Ya Pak Rian itu. Silakan Pak Rian. Mohon para suhu turun lapangan langsung. Iya, Pak Rian silakan langsung Pak Rian. Boleh lihat fenomena masalahnya Pak Ali? Oh ya, ini fenomena segan Iya, saya iya. menunjukkan ini. Cuma Beliau tadi ini teks-teksnya itu ya nih. Kalau kita secara ini aja, umum aja nih Pak. ya ini Pak Rian. Cuma ya identifikasi masalahnya di sini sih. Cuma latar belakang tadi ya, ini ada saya buat. Ya, latar belakangnya Pak Ali. Ya, saya ulangi lagi bahwa sekolah itu banyak, pertama itu banyak yang saya di proposal ada, cuma di sini lupa saya. Di apa itu di sekolah itu banyak yang belum tersadarkan akan ekosistem ya, apa namanya, perhatian terhadap ekosistem yang ada di sekolah maupun di sekitar sekolah. Yang kedua, Ya, silakan, banyak yang ikut adiwiyata misalnya, tetapi hanya untuk seremonial saja. Yang ketiga, banyak yang ada yang ikut sekolah ataupun madrasah yang ikut dan dia sudah menang tapi tidak berkelanjutan Pak untuk pelestarian tadi itu, pelestarian lingkungan tadi. Jadi itu fokusnya Pak. Ya. Masalahnya. Ya. Kalau dari saya memang gimana ya? Memang ini judul masih terkesan baru ya, masih sangat baru gitu dan juga masih sangat langka. Cuman memang yang jadi catatan biasanya kalau memang ini apa? Memang kalau tentang kepemimpinan itu jelas masuk ke ruang lingkup manajemen. Cuman memang kalau saya lihat tadi kalau sasarannya untuk di SMA jadi untuk apa? Menambah literasi bagi ataupun bagi mata pelajaran IPA gitu ya. Nah, memang kalau saya dulu waktu ketika di S2 itu memang ada arahan dari dosen itu menganggap kalau kita penelitiannya tidak ada sedikit pun yang membahas tentang apa namanya itu ruang lingkup MPI-nya gitu. Apakah ini agak terlalu jauh gitu Pak Ali gitu. Apakah ini lebih maksudnya apakah manajemen pendidikan umum atau apa gitu. Maksudnya kalau ke ruang lingkup ininya gitu. Mainnya terlalu jauh ya. Ya, terus penelitiannya kan di SMP yang apa tadi Widiat apa? Adiwiyata. Nah, Adiwiyata gitu. Ada SD Pak, ada SD, ada SMA, ada MAN tadi ya. Ya, mungkin kalau dalam apa? Dalam pandangan saya gitu. Maksudnya nggak Islamnya di mana gitu? Mungkin apa penelitiannya di madrasah? Apakah ada madrasah yang mengelola tentang bank sampah ini gitu? Apakah bisa menjadi lokus ataupun mata pelajarannya itu fokus ke PAI gitu? Kalau dalam pandangan saya gitu. Kalau mohon maaf kalau ya baik, terima kasih Pak Rian. Ya, saya juga terpikir seperti itu. Tapi ada kemarin misalnya siapa Pak Rian kalau nggak salah ya. Sebenarnya bisa kita hubungkan dengan dalil-dalil nanti kan pada grounded teorinya kan, grounded teori itu berisikan filosofis filosofis, dalil filosofis, dalil religius terus dalil yuridis kan di latar belakang masalah bisa seperti itu. Bahkan nanti di bab 2 juga bisa kita bangun. Jadi gini, nanti yang tujuan saya itu apakah ada tidak memang benar-benar pasti berbeda ya kajian pemahaman di sekolah umum dengan di sekolah agama. Kan di sini ada di sekolah agama ya, kalau nggak salah saya di Man 1 Kabupaten Kerinci. Satu lagi kan di SD Negeri 28 Kota Jambi, satu lagi di SMAN. Jadi makanya saya buat sekolah strip madrasah. Jadi pastinya akan berbeda pemahaman bagaimana menyikapi lingkungan hidup ala sekolah umum dengan ala madrasah gitu. Karena kepemimpinan
dari sekolah agama, pastinya mereka kan ada unsur-unsur religius di situ di dalamnya ketika mereka memimpin. Dan ketika memimpin dalam pengelolaan lingkungan hidup pasti berdasarkan dalil-dalil agama. Nah, itu yang ingin saya apa? Bedanya nanti environmental leadership ala barat dengan environmental ala provinsi Jambi gitu. Dan bisa kita perluas nanti senasional gitu misalnya. Itu sih arahnya ke situ nanti. Pastinya tetap nanti orang-orang kepala sekolah kan yang akan saya ini. Dan kepala sekolah itu kan pelaku pendidikan, pelaku manajemen dalam pendidikan. Ya mereka pasti bersangkut paut kan dengan hal itu, kecuali misalnya saya memang benar-benar fokus untuk melihat isu lingkungan tanpa memasukkan kepemimpinan kepala sekolah di dalamnya, itu baru mungkin agak jauh, terlalu jauh kan gitu. Mungkin itu Pak Rian. Oh, jadi lokusnya di mana aja Pak Ali? MAN, SMA, SD. Oh, jadi gimana tuh studi komparasi jadinya? Ya, ya. Nah. Oh, studi komparasi. Oh, boleh ya apa di MAN ataupun di SD di apa namanya? Di SMA gitu ya? Ya kan apanya Pak? Fokusnya kan adiwiyata Pak. Adiwiyata ini kan setara dia. Oh, jadi nggak mandang ininya ya? Apa nggak. mau? Bagaimana keterlibatan kepala sekolah maupun unsur manajemen di dalam itu terlibat langsung terhadap pelestarian lingkungan misalnya seperti itu. Oh. Ya itu kan berlaku semua Pak mengenai isu lingkungan ini. Tidak ada misalnya memberikan akreditasi atau tingkat strata sekolah kan SMA, SD gitu. Oh, mungkin seperti itu. Mungkin nanti kalau untuk pencerahan mungkin lebih ya ke Pak Prof nanti kita. Tapi bagus, luar biasa Pak Rian untuk masukan ke saya. Oke. Nanti bisa kita ini studi komparasi ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ali ya. Terima kasih Pak Rian juga. Ya. Good luck for you. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Rian. Pak Ulil sudah menghidupkan kamera dan iya, silakan Pak Ulil, silakan. Kok ke situ saya nyalain ya. Aduh, dengan isu lingkungan ini. Iya. Jadi terbangun itu Pak karena di Kerinci Pak. Kita dikelilingi oleh TNKS kan Taman Nasional Kerinci sebelah itu. Jadi isu-isu lingkungan itu memang sudah terini mungkin ya. Apalagi ya itulah. Saya melihat jejak digital Pak Ali di Facebook. Ya, saya melihat lingkungan tentang sampah. Astagfirullah. Berarti memang ke situ arahnya ya. Siap. Ya. Iya, betul. Kita kan ingin menciptakan arah baru. Bagaimana sih di dalam manajemen pendidikan Islam juga ada tentang isu lingkungan itu aja. Karena di dalam sekolah itu kan tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tapi bahkan bisa ada makhluk hidup di dalamnya yang lain seperti itu. Itu pun kalau ini diterima oleh Pak Prof kan, kembali lagi Pak Prof. Allah. Ya, silakan Pak Ali, Pak Ulil. Saya udah dikomentari sama Pak Rian tadi. Oh, sudah diambil alih Pak Rian ya? Ya, mungkin Pak Rian Pak Ali memandang lingkungannya, permasalahan lingkungan. Kalau Pak Rian mungkin melihat lokusnya tadi kan, lokusnya sekolahnya tadi kan gitu. Iya. Mungkin kalau saya rasa tergantung sudut pandang sisi apa yang mau diteliti gitu kan. Ya, sebab gini juga leadership ini luas sekali Pak sebenarnya kan. Luas sekali apalagi ketika dia keluar dari ruang kelas kan, itu sangat luas sekali sebenarnya. Nah, tinggal kita bagaimana mengkonekkan ke isu-isu yang lain gitu. Seperti tadi Bu Fit ya, isu tentang kebijakan ya. Itu sangat luar biasa itu kan, karena memang swasta ini memang banyak nggak ada dasar hukum kan. Iya. Nah itu bagus. Kadang-kadang ada sebagian yayasan itu pun SK Menkumhamnya pun nggak ada kan. Ya iya. Jadi hanya tadi, kan? Ya, kalau nggak hitam di atas putih itu kan bisa dilanggar kan gitu. Iya, secara aturan main kena. Iya, bisa kena. Ya. Baik, Pak Moderator, saya kembalikan. Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih kepada masukan Pak Rian, Pak Ali, juga Pak Ulil ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Ali memang untuk di Kerinci ini kan dikelilingi oleh TNKS. Nah, tapi memang untuk isu lingkungan kayaknya kepedulian itu mulai dikasih kurang. Kenapa persoalan di kaki Gunung Kerinci? Jadi kita itu hampir habis itu, tinggal badannya aja
badannya habis, bukan kakinya gitu kan. Nah, jadi apalagi harus di sekolah ini harus memang dilestarikan ya tentang lingkungan hidup, tentang kebersihan, tentang kenyamanan. Dan di sini sudah agak panas ya, Pak Ali ya kan? Ya benar Pak, beda dari 2018 sampai sekarang. Iya. Kalau ya, 2018 saya masih pakai jaket siang, sekarang sudah enggak lagi. Iya betul, sekarang enggak lagi. Memang isu-isu itu sekarang udah mencuat. Ya. Bukan Kalau di bukan nasional menjadi aja. perhatian dari orang-orang pendidikan siapa lagi juga kan? Iya betul. Nah, mungkin itu lebih bagus. Kita sangat mendukung juga di sekolah kita nih untuk hal itu, Pak Ali. Cuma kita ingin gimana kita bisa masuk dapat itu, atau kita nunggu saja atau gimana, Pak Ali? Mungkin sekedar informasi atau gimana, Pak Ali? Gimana Pak? Untuk Pak agenda Prof ini, agenda. moderator. Oh, sudah hadir. Baik, terima kasih Ya, pada Pak Prof. Sudah masuk. Kami ucapkan selamat bergabung, Pak Prof. Apa kita lanjut diskusinya atau kita kembalikan ke Prof atau gimana, kawan-kawan? Pak Prof. Kita kembalikan ke Prof. Jadi kita Langsung aja ke Pak Prof, Pak Firman. Ya. Oke ya, baik, terima kasih. Jadi Pak Prof, kami sudah diskusikan ada 2 judul rencana disertasi, yaitu ada Ibu Fitriani dan juga ada Pak Ali. Mungkin untuk lebih jelasnya kami langsung saja kepada Pak Prof dan juga kepada pemukalah atau pemateri. Pada Pak Prof kami silakan, dan juga langsung kepada mungkin Bu Fitri dulu atau Pak Ali. Silakan. Ya Pak Prof, silakan Pak Prof. Terima kasih Pak Moderator. Saya ingin mulai dari Bu Fitri dulu ya. Coba ditayangkan judulnya dulu Bu Fit. Pak Prof, ini judulnya. Di-pull kan Bu? Di halaman depan ya? Bisa di-pull kan? Ini sudah Pak Prof. Halaman judul? Ya. Apa ini? Kayak judul. Pengembangan budaya organisasi dalam meningkatkan kepuasan kerja dosen PT KIS Kopertais Wilayah 7 Sumatera Bagian Selatan. Oke. Ibu punya teorinya? Ini teorinya Pak Prof dari Robin dan Timothy dalam buku Organizational Behavior. Ada yang saya ambil tema pertama stratification dan tema kedua, tema pertamanya tentang organisasional kultur atau budaya organisasi, dan di sini ada kepuasan kerja. Oke. Terus Ibu punya masalah tentang kepuasan kerja di situ? Ya, ini masalah yang saya hadirkan di sini Pak Prof. Yang pertama yaitu belum adanya aturan yang jelas tentang pengangkatan dosen tetap yayasan. Masalah yang kedua yaitu belum adanya tunjangan kinerja yang jelas untuk dosen tetap yayasan. Ini masalah penggajian, Pak Prof. Kemudian yang ketiga, belum maksimalnya pemberian reward bagi dosen yang berprestasi. Kemudian yang keempat, belum adanya aturan yang jelas tentang pengangkatan dosen sebagai staf ataupun promosi jabatan ini, tentang pengangkatan dosen misalnya sebagai Prodi, sekretaris Prodi, kayak gitu. Nggak ada aturan, belum ada aturannya dari perguruan tinggi swasta. Kemudian yang kelima yaitu dosen belum diberikan kejelasan tentang pengajuan NIDN dan dosen dan sertifikasi dosen. Jadi mereka bisa diajukan NIDN dan sertifikasi jika ada kedekatan ataupun hubungan emosional dengan unsur pimpinan. Biasanya seperti itu, Prof, bukan berdasarkan aturan-aturan yang ada di perguruan tinggi tersebut. Dari teori kepuasan Ibu, apa yang Ibu turunkan menjadi indikatornya? Adakah yang pertama tentang belum ada aturan dalam pengangkatan dosen tetap? Ada nggak di situ Ibu bikin indikator? Nah, ini untuk indikatornya belum saya temukan, ini Prof, belum saya turunkan indikator-indikatornya Pak Prof. Jadi kebalik Bu Fitri. Seharusnya dari indikator itu turunnya masalah. Kalau sekarang Bu Fitri kan muncul masalahnya dulu, ya, kemudian belum diturunkan dalam bentuk indikator. Jadi Ibu bikin nanti berdasarkan teori yang sudah ada, ya, yang dikembangkan oleh Gibson ya, Gibson dan kawan-kawan, dan ditambah dari beberapa teori yang lain, nanti turunkan sintesisnya. Sintesis itu simpul teori. Lalu turunkan indikatornya. Jadi melihat fakta empirik di lapangan, itu adalah nanti apa yang berbeda antara indikator dengan fakta empirik di lapangan. Nah, jadi kalau misal tadi Ibu bilang, belum ada aturan di dalam pengangkatan dosen tetap. Ya. Nah, ada nggak teorinya bicara begitu? Oh, jadi kepuasan kerja dosen
itu adalah salah satu indikatornya, misalnya adanya aturan atau norma di dalam mengangkat dosen tetap, misalnya gitu. Atau ada aturan mengangkat dosen tetap. Yang kedua, belum ada apa ini? Tunjangan ya. Nah, kemudian yang kedua indikatornya nanti berbunyi adanya tunjangan kesejahteraan dosen. Yang ketiga apa lagi nih? Reward bagi dosen. Maksimal reward. Nah, adanya reward dari yayasan. Kan yang mengeluarkan dana kan yayasan. Atau juga kampus mengeluarkannya uang enggak? Ya, kampus biasanya melalui yayasan, melalui kampus seperti itu, Pak. Nah, kan kalau aturan itu kan ada dua. Jadi ada pembagian, yayasan berapa persen mengelola dana, kampus berapa persen gitu. Nah, jadi Ibu nanti perlu cross check yang nggak mengeluarkan dana itu apakah yayasan atau kampus. Ya, jangan uang sudah dikasih ke kampus nggak dibayarkan ke dosen. Biasanya kalau aturan itu secara fisik itu tanggung jawab yayasan. Secara non fisik seperti manajerial, operasional dan SDM itu kampus. Nah, jadi terkait dengan misalnya kesejahteraan yang Ibu bilang tadi, itu persoalan di kampus itu uangnya. Nah, cuman yang perlu Ibu cek itu uang ini di mana mengalirnya, apakah sepenuhnya di yayasan atau sudah dibagi persentase. Nah, Ibu Pit perlu tahu, perlu ada data itu. Jangan nanti bahwa tidak ada penghargaan kesejahteraan, tahu-tahu kampus yang nggak ngeluarin. Nah, Ibu sudah salah sangka kan, dituduh yayasan. Nah, itu maksudnya perlunya data empirik itu turun ke lapangan, cross check. Jadi bukan narasi-narasi umum yang membingungkan. Gitu. Nah, jadi Ibu perlu betul tahu uang itu kemana pembagiannya, bagaimana pembagiannya, berapa persen dikelola oleh yayasan, berapa persen oleh kampus. Setahu saya kalau aturan dari yang ada itu tentang pengelolaan perguruan tinggi swasta itu ada pembagian. Dari yayasan itu biasanya ngambil posisi fisik. Misalnya nambah gedung baru, nambah perlengkapan IT, nambah labor misalnya gitu. Bikin pagar, bikin tempat parkir. Intinya fisik lah gitu. Nah, kalau kampus dia mengelola yang non fisik. Kayak gaji dosen, tunjangan pimpinan, kesejahteraan dosen dan karyawan, sampailah hal-hal yang sifatnya operasional manajemen. Nah gitu, Bu Fitri perlu kuasai dulu data itu supaya nanti jadi seuzon gitu ya terhadap yayasan dan perguruan tinggi swasta yang ada di sana. Nah tapi kuncinya Ibu mencari lapangan fakta empirik di lapangan sebagai masalah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan teori yang turun dalam bentuk indikator tadi. Jadi kalau Ibu nggak punya indikator yang seperti ini, ya ini nggak perlu muncul gitu. Karena problem itu adalah pintu masuk untuk Ibu melakukan penelitian. Nah, jadi maka penting sekali problem itu ada korelasinya dengan teori yang Ibu bangun. Jadi nggak ujuk-ujuk problem itu muncul gitu sebagai halusinasi atau imajinasi kita, nggak boleh. Jadi ada patokan, ada standar ketika kita munculkan masalah itu. Nah gampangnya begitu, ini teorinya dan indikatornya, ini loh problemnya. Jadi gampang melihat ke problem itu, apa yang beda dengan indikator itu saja. Jadi kalau indikator bicara memang perlunya ada sebuah aturan yang jelas mengangkat dosen. Nah, tapi dalam realitanya nggak ada aturan yang dibuat oleh yayasan atau perguruan tinggi untuk pengangkatan dosen. Jadi siapa yang mau diangkat saja gitu. Ya, apalagi dengan pertemanan, perkenalan, persahabatan, angkat gitu kan. Tidak melihat kompetensi, tidak melihat dari profesionalitas. Padahal untuk guru atau juga dosen yang pekerjaan profesional itu dia harus punya kriteria profesional. Jadi bukan atas dasar pertemanan, persahabatan, perkariban, apalagi kolusi gitu kan. Bayar sekian, diangkat. Nah, itu lebih fatal lagi gitu. Bukan lagi pertemanan dan persahabatan. Itu sudah persekongkolan. Ya, itu sebuah kejahatan akademik. Nah, gitu. Nah, itu nanti tudingan itu bisa muncul setelah data Ibu ada gitu.
Jadi maka itu di bab 1 ini kan hanya rumusan masalah, problem-problem yang dimungkinkan mengemuka yang bisa diangkat sebagai pintu dalam penelitian itu. Sekarang coba lihat rumusan masalahnya. Nah, ini Pak. Mengapa Pengembangan budaya organisasi tidak berjalan dalam meningkatkan kepuasan kerja dosen. nanti budaya organisasi itu boleh Ibu ganti. Budaya akademik atau budaya kampus. Siap, Prof. Ya, kalau organisasi itu kan masih umum. Ibu boleh terjemahkan. Kalau sekolah ya budaya sekolah. Kalau di organisasi budaya organisasi. Kalau emang Ibu mau neliti organisasi. Tapi kan ini kampus kan? Nah, berarti Ya, Prof. kampus nanti itu. Atau istilah budaya perguruan tinggi. Ya, yang lebih pas itu budaya akademik nanti Pak. Kalau di kampus itu perguruan tinggi. Atau kampus. Yang penting Ibu punya dasar nanti membuat itu budaya kampus atau budaya akademis. Ibu boleh pilih antara dua. Jadi nggak muncul lagi organisasi. Memang teori-teori itu munculnya budaya organisasi. Jarang buku yang menulis budaya akademis. Tapi ada beberapa penelitian di Amerika itu saya punya bukunya. Ada academic culture. Ada juga higher education culture atau budaya perguruan tinggi. Ada nanti coba cari di e-booknya untuk mendukung penelitian Ibu. Ya, mengapa pengembangan budaya akademik? Ibu pengembangan ya? Tadi judulnya apa? Jadi ini bingung nanti takutnya RND. Apa tadi judulnya? Judulnya ini pengembangan budaya organisasi dalam meningkatkan kepuasan kerja dosen. Bingungnya di sini takutnya nanti kelarinya ke RND kalau pengembangan, Prof. Dibuang aja pengembangan. Langsung aja budaya kampus atau budaya perguruan tinggi dalam meningkatkan, sebenarnya bukan meningkatkan, mengembangkan. Taruh di tengah, boleh nanti. Oh. Kalau meningkatkan, apa sekarang sudah ada kepuasan itu? Kan kalau sudah ada sekarang kepuasan, itu yang ditingkatkan. Kalau justru belum ada, apanya yang mau ditingkatkan? Ya kan? Logikanya begitu. Iya, Prof. Nah, jadi kalau belum ada katakan kepuasan kerja sekarang, nanti kan kita bikin ukurannya. Katakan kepuasan itu misalnya ada 7 item tagihan daripada teori atau aturan yang berlaku hanya dipenuhi cuman 2. Berarti kan belum ada itu kepuasan. Kepuasan itu setidaknya dia melebihi dari 70%. Atau dalam kategori itu baik. Kalau masih 3 atau 4 yang terpenuhi, dari katakan 8 atau 9 jenis, belum separuhnya. Belum separuh kalau skornya 50. Berarti belum puas. Ya memang perguruan tinggi itu bukan pemuas ya. Tapi kan dengan ukuran itu kita bisa bilang bahwa ini masih kurang. Ini cukup, ini baik, gitu kan? Ini sangat baik. Nah, sekarang posisinya di mana? Katakan kepuasan itu, katakan misalnya ada 10 item yang ditagih untuk bikin orang puas di perguruan tinggi itu. Baik secara teori maupun secara aturan. Tapi kampus itu hanya bisa memberikan pemuasan berapa? Misal 4 atau 5. Berarti baru separuh. Kalau separuh itu berarti kurang. Kalau 6 cukup. 7 baik. 8 ke atas sangat baik. Nah, gitu. Kita memberikan kategori itu. Kan ada scoringnya itu nanti dalam statistik itu ada boleh digunakan. Secara itu kuantitatif, kualitatif. Jadi kita memberikan skor hanya untuk munculkan narasi kualitatifnya. Jadi kurang, cukup, baik, sangat baik, dan seterusnya. Ya, bikin itu nanti. Jadi buang aja pengembangan di depan, karena di tengah sudah ada kata sambung. Jadi budaya, kampus, atau perguruan tinggi, atau budaya akademis, dalam mengembangkan kepuasan kerja dosen PTKIS. Sudah aja dibangun. Jadi nggak 2 kata sambung dari 1 judul gitu. Ya, Prof. Oke, terus rumusan masalah keduanya apa? Yang pertama tadi, mengapa pengembangannya dibuang? Nah, mengapa budaya akademik tidak berjalan atau belum berjalan? Apa beda belum dengan tidak? Kalau tidak itu berarti belum pernah sama sekali.
Kalau belum? Kalau belum sudah berjalan tapi belum maksimal mungkin, Prof. Kebalik itu. Yang belum itu yang memang tidak sama sekali. Kalau tidak, barang itu sudah ada, tapi tidak dijalankan. Nah, gitu. Jadi ada dua persepsi lah berbeda. Kan selalu Ini yang begini, keduanya, belum diperankan sebagai istri, dengan tidak diperankan sebagai istri. Iya. paham, Prof. Hanya bahasa aja. Ya. Maknanya jelas sih. Yang kedua, bagaimana pengembangan dibuang lagi? Pengembangan budaya organisasi. Langsung berarti, bagaimana budaya organisasi, ganti itu apa kamu pakai apa? Nanti lihat teori lah yang lebih enak. Kampus. Apa budaya akademis, atau budaya kampus, atau budaya perguruan tinggi. Kalau buku-buku di luar itu banyak tulis juga memang higher education, culture, atau juga academic culture. Nanti kamu lihat mana yang lebih pas dengan penelitian kamu. Kamu gunakan kata keterangan di belakangnya. Jadi bagaimana budaya kampus di PTKS apa itu? Di belakangnya apa? Bagaimana budaya kampus di PTKS Kabupaten provinsi ya? Ya, provinsi. Oke. Yang ketiga, tema kedua. Bagaimana pengembangan kepuasan kerja dosen. Pengembangannya dibuang lagi kan? Ini bagaimana kepuasan aja langsung. Langsung, baik, Prof. Bagaimana kepuasan kerja dosen di PTKS berarti sudah 7 ya. Oke. Ya. Terakhir bagaimana pengembangan budaya organisasi, diganti pengembangan. Bagaimana budaya akademis dalam mengembangkan ya, Prof ya. Dalam mengembangkan kepuasan kerja dosen PTKS, ya saya kira itu udah cukup. Kalau mau tambah lagi silakan nanti. Tapi yang mendasar pertanyaan itu 4 ini. Ini istilahnya grand question. Jadi mulai dari mengapa, berakhir dari bagaimana. Jadi kalau kamu mau tambah lagi 1 lagi, 2 lagi, terserah. Wah, intinya nanti pertanyaan itu dijawab di bab 4. Kalau 4 rumusan masalah, 4 juga jawaban, 4 juga kesimpulan, 4 juga dalam implikasi dan rekomendasi. Karena itu ya, lain-lain nanti sesuaikan aja dengan buku panduan. Ya, baik, Prof. Ya. Yang kedua siapa? Pak Ali ya? Ya, Pak Ali. Ya, Pak Ali, Pak. Pak Ali, coba di-share judulnya Pak Ali. Judulnya apa? Siap, bentar Pak. Judulnya dulu Pak. Ya. Baik, ini Pak. Environmental Leadership dalam membangun budaya berkelanjutan, studi kasus kepala sekolah atau madrasah adiwiyata di Provinsi Jambi. Apa yang kamu maksud dulu? Ya, environmental. Jadi gini Pak, sebelumnya bukunya saya ambil dari satu buku, judulnya Environmental Leadership oleh Deborah Reichling Gallagher. Terus untuk indikator ininya, temanya itu saya ambil dari tulisan Deborah, Why Environmental Leadership, dan ini bisa kita lihat di sini. Untuk indikator dari ini untuk culture of sustainability atau kultur berkelanjutan saya ambil dari Matt Fox. Coba lihat gambar di bawahnya, Ini Pak. Gambar yang tadi, gambar yang kamu pakai itu apa? Ini Pak. Apa kata itu? Sustainability. Sustainability Pak. Terus di bawahnya apa? Creating a culture of sustainability in organization. Di mana kamu ambil yang itu untuk teori environmental leadership? Dari satu buku, yang 2 tema ini dari satu buku Pak, dari Environmental Leadership Reference Handbook. Ada nggak gambarnya? Ini kalau gambar yang untuk environmental leadership hanya pengertian saja Pak Prof. Atau narasi, boleh narasi nggak apa-apa? Ya, ini narasinya Pak Prof. Environmental leadership is a process by which Earth's inhabitants apply interpersonal influence and engage in collective action to protect the planet's natural resource and its inhabitants from further harm. Jadi bagaimana tema kedua kamu apa? Kultur berkelanjutan. Jadi begini Pak Prof, untuk latar belakang masalahnya pertama Pak, bahwa isu lingkungan ini telah masuk
ke lembaga atau sistem atau manajemen lembaga pendidikan melalui program Adiwiyata oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua, kalau dalil agamanya berdasarkan penafsiran Quraisy Shihab pada surat Al-Fatih 29 dapat dipahami bahwa kerjasama dalam rangka menyelamatkan lingkungan harus dilaksanakan secara berkelompok atau mencakup seluruh lapisan masyarakat termasuk juga dunia pendidikan. Yang ketiga, beberapa kepala sekolah atau madrasah yang belum sadar akan isu-isu lingkungan dalam kepemimpinannya. Yang keempat, sekolah atau madrasah yang ikut program Adiwiyata hanya untuk seremonial saja. Yang terakhir, sekolah atau madrasah yang mendapatkan penghargaan program Adiwiyata tidak melakukan sikap berkelanjutan atau culture of sustainability terhadap isu lingkungan tersebut. Itu Pak. Yang Coba saya tanya dulu, Li. Ya Pak. Kepala sekolah ada kaitan nggak dengan kepemimpinan lingkungan yang berkelanjutan itu? Ya, seperti yang atau di atasnya? Saya nyatakan tadi Pak, bahwa isu lingkungan itu telah masuk dalam sistem atau manajemen lembaga pendidikan Pak. Jadi program Adiwiyata dalam kurikulum atau apa? Ya, tidak masuk dalam kurikulum Pak. Tapi memang program pemerintah terhadap beberapa sekolah atau madrasah Pak. Terus apa yang menjadi ikatan bahwa itu menjadi program sekolah? Ya Pak. Nah, ya apa yang jadi ikatan antara program itu dengan sekolah? Kalau nggak ada program itu masuk dalam sekolah atau kurikulum muatan lokal, ya kalau nanti kamu teliti, itu kan hanya program sambilan itu. Program aksesoris gitu dari pemerintah di atasnya. Kecuali kalau memang itu memang menjadi kurikulum muatan lokal. Dituangkan dalam mata pelajaran dan anak diajarkan tentang itu. Nah, itu ada berarti ya programnya ya Pak. Ya Pak. Berarti itu ada keterlibatan sekolah, partisipasi sekolah. Kalau hanya program itu sifatnya instan, boleh jadi itu bukan program pendidikan, pro sekolah gitu, tapi program pemerintah daerah. Nah, karena ini kan ingat, kamu programnya kan kepemimpinan lingkungan. Itu kan intinya kan kepedulian itu. Benar, Pak. Dalam menciptakan sustainability itu kan tentu juga pembangunan lingkungan itu berkelanjutan. Dalam bentuk actionnya. Mana mungkin sekolah mau bikin program khusus untuk lingkungan dan mereka mempertahankan itu berkelanjutan. Kalau sekolah aja paling lama 4 tahun. Ada 1 tahun diganti gitu. Jadi yang sustainability itu program menengah dan jangka panjang. Biasanya begitu. Jarang yang jangka pendek. Jadi logika itu perlu dikaji. Supaya nanti kamu ketika penelitian, atau dicari ke sekolah, nggak ada datanya gitu. Akhirnya dibuat-buat data itu ada. Nah itu namanya bias data dalam penelitian. Jadi pastikan siapa yang menjadi istilahnya itu informan kunci, kemudian juga yang menjadi objek yang akan memberikan informasi program itu secara tepat di dalam penelitian kamu nanti. Kalau untuk lokusnya sendiri Pak, kan ada 3 Pak. Jadi kemarin itu ada yang menang 10 sekolah, dan saya ambil 2 di situ Pak, yang untuk skala provinsi. Yang pertama itu MAN 1 Kerinci, yang kedua itu SD di Jambi. Dan untuk memperkuat ini saya ambil yang Adiwiyata Nasional Pak, yang SMA N1 Kota Sungai Penuh. Gitu Pak. Iya. Artinya sekolah-sekolah itu yang mempunyai program. Iya Pak. Iya. Jadi ada anggaran. Ada anggaran. Iya, tapi dari Dinas Lingkungan Hidup Pak, memang programnya Pak. Memang setiap sekolah itu. Jangan-jangan itu bukan program sekolah. Bukan dana sekolah. Jadi sekolah hanya dititipkan program, tapi program itu adalah punya lingkungan hidup. Kalau begitu, kamu lebih tepat ngambilnya ke lingkungan hidup. Jangan ke sekolah. Kecuali kalau sekolah itu ada kurikulum, ada program, ada anggaran, boleh kamu ambil dari sekolah. Jadi jangan sampai nanti kita salah persepsi di dalam menafsirkan seekor gajah. Nah, mungkin si Ali megang kupingnya, ya, yang lain megang ekornya. Nah, Ali menafsirkan gajah adalah kupingnya itu. Padahal gajah itu tidak sekecil kuping itu atau ekor gitu. Nah, maka itu disinilah perlunya turun ke lapangan, namanya grand tour, studi awal, pendahuluan. Sama dengan Fitri tadi, jangan sampai salah
dalam menafsirkan. Dia tuduh yayasan, tahu itu tugasnya kampus. Nah, sama yang gue tadi, Ali kira sekolah, tahu adalah program lingkungan hidup, dana lingkungan hidup. Atau bisa juga dananya lingkungan hidup, tapi yang ngelola dana itu adalah sekolah. Bisa, itu dititipkan. Iya, Pak. Jadi programnya adalah lingkungan hidup, dana lingkungan hidup, dia titipkan di sekolah. Ya, dia titipkan sekolah. Tapi program itu muncul di sekolah. Iya. Nah, ingat, program itu yang penting. Apakah muncul dalam bentuk program pendampingan, kemitraan, atau muncul dalam bentuk muatan lokal. Jadi kalau dia kemitraan, nggak bisa, Pak, ya? Kalau kemitraan, asal itu memang ada sebuah MOU, Ya. Oh, ada ya. sebuah mandat pendanaan, nah itu silakan. Tapi kalau nanti program itu punya lingkungan hidup, dana lingkungan hidup, ya toh? Siap, Pak. Kalau gitu susunya punya sapi, nanti kerbau yang punya nama gitu. Iya, benar. Maksud kita inginnya sapi yang punya susu, ya sapi lah yang punya nama. Ya. Nah, saya duga begitu ya. Ya, Karena dari Pak. apa yang Bapak sampaikan, Latar belakang ya. Iya, yang disampaikan ini problemnya Bapak angkat di sekolah, padahal programnya pula lingkungan hidup. Nah, kan nggak nyambung kan? Saya ulangi, problemnya Bapak angkat muncul di sekolah, tapi program dan dananya punya lingkungan hidup. Kalau gitu apa kewenangan sekolah kita angkat problemnya gitu. Nah gitu, kecuali kalau bisa ngukur itu dia punya program dan dia punya dana. Terserah itu punya lingkungan hidup, tapi dia langsung curahkan dana dan program itu menjadi milik sekolah. Siap, Pak. Kita observasi nanti, Pak. Siap. Nah, turunlah ke lapangan. Siap, Pak. Ya. Tapi kebetulan ini, karena ini, Pak, kan ada MAN 1, salah satunya di Kerinci. Jadi saya memang turun kemarin, Pak, terkait dengan itu, Pak. Terkait dengan baru isu satu. ini. Yang Iya, sekolah masih yang satu lain. memang. Iya, belum, Pak. Kan belum Ya, mencerminkan siap, Pak, Bro. provinsi. Siap, Pak, Bro. Pak Ali kan bikin provinsi. Ya, Pak, Bro. Nah, berarti belum cermin provinsi, baru satu kabupaten. Siap. Nah, itu kalau satu kabupaten pasti bias dia. Siap, Pak, Bro. Belum mewakili secara keseluruhan. Nah, maka itu judul tadi, kalau emang itu yang mau diangkat, coba narasinya diperjelas. Jadi kalau memang Bapak mengangkat yang tema pertamanya kepemimpinan lingkungan, tema keduanya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Konteks ini pembangunan dalam konteks juga lingkungan tadi ya. Bukan pembangunan yang lain. Bukan, Pak. Ya. Jadi lokusnya harus pada fokus dan lokus juga harus pada pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, nanti yang perlu diangkat itu adalah problemnya di program yang berkelanjutan itu. Itu yang saya duga tadi, jangan-jangan ini musiman gitu. Ya. Okay. Kalau berkelanjutan kan ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Gitu kan, kalau sebuah esensi program. Tapi kalau setahun ini dibikin, tahun depan absen. Tahun depan lagi ganti kepala lingkungan hidupnya, stop programnya. Nah, itu nggak sustainable itu. Oh, iya. Ya, coba dicari betul, turunlah ke lembaga pendidikan, dan termasuk ke LH itu, lingkungan hidup. Supaya Pak Ali tidak dapat informasi palsu. False information, informasi palsu, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, Pak. Informasi tadi masih sangat perlu dipertanyakan. Dan ingat tadi sama dengan Bu Fitri, apa yang menjadi indikator sustainable development itu, pembangunan berkelanjutan itu. Jadi Bapak nggak bisa langsung ujuk-ujuk bilang kepala sekolah bla 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 gini, sekolah bla 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 begini. Sementara Bapak nggak punya indikator. Jadi pastikan bahwa pembangunan berkelanjutan itu indikatornya adalah 1, program itu permanen yang ada di sekolah. 2, pembiayaan juga dikelola oleh sepenuhnya sekolah. 3, semua pihak sekolah terlibat misalnya. Jadi Bapak cari selain teori dan aturan terkait dengan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan itu. Itu indikatornya. Baru nanti dicek di lapangan. Pertama tadi, program ada nggak di sekolah? Cek. Oh ternyata program nggak ada gitu kan. Nah jadi kalau gitu gugur pembangunan berkelanjutan itu. Jadi apa yang Bapak punya teori tidak sama dengan atau tidak ada yang bisa diukur di lapangan secara empiris. Pastikan itu, Pak.
kuncinya adalah Bapak bikin indikator dulu, turunkan dari teori itu, kemudian baru di cross check datanya secara empirik di lapangan. Baru ketahuan nanti, ini program benar nggak sustainable atau program yang sifatnya instan. Program instan kayak makan mie aja, Pak. Kapan lapar bikin mie, udah itu selesai. Namanya juga mie instan gitu. Nah, gitu. Kalau sustainable enggak, ada program, ada perencanaan, ada program, ada kegiatan, ada anggaran, ada sumber daya yang dilibatkan. Itu sustainable. Jadi betul-betul sebuah piranti paket besar untuk sebuah kegiatan. Gitu ya. Jadi yang terbenturnya karena sustainability tadi itu ya Pak Prof ya, karena Ya, iya Bapak benar-benar munculkan juga. dulu indikatornya. Benar juga. Ya, indikator dari sustainable development itu lingkungan. Nah, nanti berapa? Ada 4 atau 5. Nah, 5 itulah dijajalkan di lapangan, di empirik. Ada nggak di sana? Kalau nggak ada, itulah pintu masuk problem Pak Ali. Tapi untuk environmental leadership masuk ya Pak Prof ya? Ya, saya nggak lihat jelas tadi ya teorinya ya. Sepanjang narasinya ada, misalnya kepemimpinan leadership adalah menjamin untuk pembangunan berkelanjutan. Itu kata kuncinya. Seperti ini misalnya. Kita mempengaruhi, yang sifat sustainable-nya mana? Ini Pak. Ada nggak? Yang sustainability Bahwa ini. leadership empowerment gitu. itu bisa memberikan jaminan untuk sustainable development of environment itu gitu. Nah, kata-kata itu yang penting Bapak cari. Kalau ini kan nggak ada ini. Apa dia bilang ini? Empowerment leadership is process by which nggak nyambung ini. Malah dia mempengaruhi interpersonal. Dan engage of collective, dan mempengaruhi orang atau institusi secara kolektif. Nggak masuk. Sustainable-nya nggak ada, Pak. Karena Bapak tadi tema kedua sustainable, seharusnya di sini. Jadi is process by which sustainable influence, mempengaruhi kelanjutan dari sebuah program atau institusi. Harusnya bukan influence interpersonal, tapi di sini harusnya sustainable influence. Nah, gitu. Kalau ini perginya ini kepada ini perilaku individu nanti pergi. Dia mempengaruhi pribadi-pribadi orang ataupun kolektif, kelompok. Tapi sustainable-nya nggak ada. Bapak cari kata kunci dalam buku ini yang ada bicara sustainable influence. Nah, jadi dengan kata lain bahwa environmental leadership itu dia bisa sustainable influence, mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Nah, cari kata itu, Pak. Kalau Bapak munculkan gambar atau foto dari teori itu, cari kata-katanya ada narasi. Tapi ada sustainable. Kalau belum ada, nggak ketemu, nggak masuk teori ini untuk judul Bapak. Nah, gitu. Jadi jangan dipaksa-paksakan. Kalau paksa-paksakan, nanti bisa aja kita adalah bersaudara dengan Joe Biden. Presiden Amerika. Lalu diurai. Persaudaraannya adalah kita sama-sama cucu Adam. Kan dipaksa kan jadinya kan? Bisa sih ada hubungan saudara dengan Joe Biden, tapi sudah dipaksakan dari persepsi cucu Adam. Gitu. Nah, jadi Bapak sama nanti memaksakan ini. Kalau ini kan bisa dipakai Pak Prof. Interpersonal influence. Ya, kalau dipaksa-paksa pengaruh itu ada juga sana. Tapi kita bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah memang betul-betul tema kedua itu dia memang dikontribusikan oleh tema pertama. Nah, gitu. Ya, Pak Ali ya. Ya, siapa, Bro? Jangan pernah menjadi pemaksa. Bahaya, Pak Prof ya. Ya. Bu Fitri tadi juga memaksa itu. Saling suka sama suka. Harus suka sama suka. Siap, Pak Prof. Makasih Pak Prof. Kalau pemaksaan itu bisa dianggap pemerkosaan. Pemerkosaan keilmuan ya. Sekarang era trafficking soalnya. Pemaksaan. Siap Pak Prof. Saya saja ya. Siap. Silakan Bu Fitri, ya lanjut. Kasih Pak Prof. Ya. Saya pamit ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.